Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita membahas tentang pengertian observasi. Observasi itu adalah suatu pengamatan secara langsung untuk mendapatkan suatu data. Dan sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri observasi. Yang saya ketahui, ciri-ciri observasi itu ada 5 macam. Yang pertama, ciri-ciri observasi itu memiliki sifat yang faktual. Artinya, sifatnya itu berdasarkan kenyataan yang ada. Jadi, ketika kita mengamati suatu kejadian, maka kita itu ketika membicarakan atau membahas sesuatu, maka kata-kata kita itu kata-kata yang fakta, yang sesuai dengan keadaan. Jadi, ciri-ciri yang pertama observasi itu adalah bersifat faktual. Ciri yang kedua, memiliki sifat aktual. Aktual itu artinya berita atau pengamatan di lapangan, kemudian memberikan suatu laporannya yang disampaikan adalah laporan yang baru. Aktual itu bisa diartikan laporan yang disampaikan, laporan yang baru atau kekinian. Itu baru 2. Yang pertama adalah sifatnya adalah faktual, kenyataan. Yang kedua adalah aktual, berita yang baru. Kemudian yang ketiga, ketika menyusun suatu laporan observasi, kita itu harus membuat paragraf yang saling berkesinambungan. Apa itu berkesinambungan? Artinya paragraf itu saling berkaitan antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lain. Seperti itu. Yang keempat, sifatnya adalah global. Ketika kita membuat suatu laporan observasi. Apa itu sifat global? Sifat yang penyampaiannya ditunjukkan oleh orang banyak, bukan menunjuk karakter individu orang lain. Seperti itu. Jadi kata-katanya itu, penyampaiannya itu untuk khalayak ramai, bukan ditunjukkan oleh satu orang. Dan yang terakhir adalah informasi yang disampaikan berdasarkan keadaan yang nyata. Dan laporan tersebut bukan prasangka atau dugaan yang mengada-ada. Seperti itu. Jadi, saya ulang, ciri-ciri observasi yang pertama itu bersifat faktual. Artinya berdasarkan fakta atau kenyataan yang sebenarnya. Yang kedua, bersifat aktual, artinya laporan yang disampaikan adalah laporan yang baru atau kekinian. Yang ketiga, setiap paragraf saling berkesinambungan atau saling berkaitan antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lain. Yang keempat, bersifat global atau sifatnya, penyampaiannya ditunjukkan oleh orang banyak, bukan menunjukkan karakter individu orang lain. Dan yang terakhir, yang kelima,
informasi yang disampaikan berdasarkan keadaan yang nyata, bukan prasangka atau mengada-ada. Terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Mari kita berteman apa adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.